hari ini kita akan membaca doa awal belajar yang akan dipimpin oleh ketua kelasnya hadir. Kawan-kawan, kita sebelum pelajaran kita awal. Terima kasih. Yuk, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita buka dengan kita bernyanyi lagu wajib, yaitu Garuda Pancasila. Yuk sama-sama kita menyanyikan lagu wajib Garuda Pancasila. Yuk, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, biasa mengecek kehadiran kalian semua. Siapa di antara kalian yang hari ini tidak hadir? Hadir semua, Bu. Oke, berarti hadir semua. Jumlah kalian masih tetap 20 orang ya? Iya, Bu. Baiklah. Ini tempo hari kita sudah belajar mengenali sifat benda padat. Nah, sekarang kita belajar mengenai sifat benda cair. Ya, sudah paham? Sudah, Bu. Tahu benda padat apa itu? Contohnya? Kursi. Meja. Oke, apa lagi? Pensil. Ya, oke. Tempo hari sudah kita lalui belajar mengenali ukur. Nah, sekarang kita belajar mengenai benda cair yang akan kita apakan nanti untuk menentukan masa dengan apa, misalnya ya. Nah, sekarang sudah siap untuk belajar semua? Sudah. Kalau sudah siap belajar, buku-bukunya dikeluarkan dulu, pensil, penanya, alat-alat tulisnya dikeluarkan dulu. Nah, sudah siap untuk belajar? Sudah, Bu. Semangat? Semangat, Bu. Oke, coba tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Oke, hebat. Sekarang Ibu akan menanyakan materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, sekarang dengan tujuan pembelajaran kita hari ini, dengan pengamatan gambar dan tayangan video, siswa dapat menentukan hubungan antar satuan berat dari kilogram ke gram, ya. Dan juga dengan melaksanakan soal latihan, siswa dapat menjawab atau memecahkan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan satuan berat dengan benar. Kemudian dengan mengamati gambar dan tayangan video juga tentang perubahan wujud benda mencair, sehingga kalian dapat menganalisis perubahan wujud benda tersebut nanti ya. Kemudian dengan melakukan percobaan, kalian melakukan percobaan nanti secara mandiri atau berkelompok
suatu laporan perubahan wujud benda yang telah kamu lakukan nanti dalam setiap kelompok, ya? Ngerti? Nah, sekarang ada gambar di depan, kalian perhatikan pada tayangan di depan. Sudah diperhatikan, nak? Nah, sekarang gambar apa itu? Apa? Kelompok 1 gambar apa itu? Apa? Kelompok 2 gambar apa itu? Coba. Timbangan. Ada yang beda. Kelompok 3 gambar apa itu? Timbangan. Kelompok 4? Oke, sudah paham, berarti ini adalah gambar timbangan atau alat satuan berat dan massa. Karena dia untuk menghitung berat, maka kita pakai timbangan. Ya. Nah, di sini ada soal. Coba kamu teliti soalnya. Apa itu? Coba dibacakan apa?
warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Siti Koning Magus Beni di channel Kids Learning Indonesia. Di video kali ini kita akan belajar materi IPA, yaitu mengenai wujud benda dan sifat benda. Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dapat mengikuti pembelajaran kali ini dengan baik. Nah, teman-teman, seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu yang pertama, teman-teman mampu memahami perbedaan wujud benda yang ada di lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua, teman-teman mampu memahami sifat-sifat benda berdasarkan wujudnya. Tahukah teman-teman, benda-benda di sekitar kita ada banyak sekali macamnya. Ada yang asalnya dari makhluk hidup dan juga ada yang buatan manusia atau benda tak hidup. Nah teman-teman, berdasarkan bentuk, sifat, serta penyusun partikelnya, seluruh benda di sekitar kita ini bisa dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu benda padat, benda cair, serta benda gas. Nah teman-teman, pada dasarnya setiap zat tersebut tersusun dari partikel-partikel yang saling berkaitan. Partikel-partikel ini ukurannya sangat kecil sehingga tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Perlu teman-teman ketahui juga, semua benda yang ada di sekitar kita ini mempunyai kesamaan atau ciri-ciri, yaitu memiliki massa dan volume atau menempati ruang. Nah teman-teman, ada yang tahu apa sih massa dan volume itu? Ya betul, massa yaitu banyaknya bahan penyusun yang terdapat dalam benda. Massa dapat diukur menggunakan timbangan dan lain sebagainya. Sedangkan volume yaitu ukuran ruang atau kapasitas isi yang ditempati oleh suatu benda. Atau dengan kata lain, volume merupakan penghitungan seberapa banyak ruang yang bisa ditempati dalam suatu objek. Oke teman-teman, selanjutnya teman-teman akan mengetahui sifat-sifat dari benda padat. Sifat yang pertama yaitu memiliki berat dan massanya tetap. Nah teman-teman, hal ini dapat kita buktikan ketika kita memasukkan pensil ke dalam tempat misalnya gelas. Nah teman-teman, berat dan massa pensil akan tetap sama, tidak akan berubah menjadi ringan atau lebih berat. Selanjutnya, sifat yang kedua yaitu bentuk dan volumenya tetap walau tempatnya berubah. Nah, hal ini dapat kita buktikan ketika kita memasukkan pensil ke dalam tempat, misalnya gelas. Volume pensil akan tetap sama dan bentuk pensil tidak akan berubah menjadi gelas. Sifat benda padat yang ketiga yaitu benda padat dapat digenggam. Nah teman-teman, kita dapat menggenggam atau menyentuh benda padat secara langsung dengan tangan kita. Sifat benda padat yang keempat yaitu dapat berubah bentuk dengan cara tertentu, misalkan dengan cara dipukul, ditekan, dipotong, dan lain-lain. Nah teman-teman, tanah liat adalah benda padat yang dapat diubah bentuknya, misalnya menjadi piring, gelas, guci, dan sebagainya. Kemudian sebagai contoh lagi, kayu dapat diubah menjadi meja, lemari, kursi, dan sebagainya. Sifat benda padat yang kelima yaitu ada benda padat yang keras berat, benda padat yang
ringan, dan benda padat yang lunak. Jadi ada 3 kelompok ya teman-teman. Nah, benda padat yang keras berat contohnya besi, batu bata, kayu, dan lain-lain. Selanjutnya, benda padat yang keras ringan contohnya kapas, kain, batu apung, dan lain-lain. Lalu ada benda padat yang lunak contohnya pesisir, tanah liat, mentega, dan lain-lain. Selanjutnya, sifat benda padat yang keenam yaitu dapat berubah wujud menjadi cair atau gas. Nah, teman-teman, es adalah benda padat yang dapat berubah wujud menjadi cair ketika dipanaskan atau disimpan di suhu ruangan. Lalu contoh yang lainnya, kapur barus merupakan benda padat yang bisa berubah wujud menjadi gas dan lama-lama akan habis ketika dibiarkan atau disimpan pada lemari pakaian. Selanjutnya, sifat benda padat yang ketujuh yaitu memiliki susunan partikel benda yang beraturan, partikel tidak dapat bergerak, dan jarak antar partikel benda rapat. Nah, teman-teman, bisa teman-teman lihat ilustrasinya pada gambar. Benda padat adalah jenis benda yang partikel penyusunnya sangat rapat dan teratur. Selain itu, gaya tarik antar partikel pada benda padat sangat kuat. Karena itulah, benda padat punya bentuk yang solid dan tetap. Karena bentuknya yang solid dan tetap, benda padat justru dimanfaatkan sebagai wadah untuk jenis benda lain, yaitu benda cair dan benda gas. Nah, teman-teman, berikut ini adalah contoh benda padat yang sering kita temui dalam lingkungan kehidupan kita sehari-hari. Nah, teman-teman, contohnya yaitu ada es, kayu, plastik, kain, batu, besi, kaca, tanah, dan lain-lain. Nah, teman-teman, tadi teman-teman telah mengetahui sifat-sifat dari benda padat. Selanjutnya, teman-teman akan mengetahui sifat-sifat dari benda cair. Berikut penjelasannya. Sifat benda cair yang pertama yaitu bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempatnya atau wadahnya, tetapi volumenya tetap. Nah, teman-teman, hal ini dapat kita lihat ketika kita memasukkan air ke dalam wadah yang berbeda. Air akan berbentuk seperti mangkuk jika kita pindahkan ke mangkuk, dan berbentuk seperti botol jika kita pindahkan ke dalam botol. Namun, volume atau jumlah benda cair tidak berubah meski wadahnya bisa kita ubah-ubah. Sifat benda cair yang kedua yaitu bentuk permukaan benda cair yang tenang dan selalu datar. Nah, teman-teman, bentuk permukaan benda cair yang tenang berbeda dengan bentuk cair yang bergejolak. Hal ini terlihat pada wadah yang tembus pandang. Walaupun wadahnya dimiringkan, permukaan benda cair yang tenang tetap datar. Bagaimanapun cara kamu memiringkannya, permukaan benda cair yang tenang selalu datar. Selanjutnya, sifat benda cair yang ketiga yaitu benda cair mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Nah, teman-teman, hal ini dapat dilihat pada aliran air atau selokan yang ada di rumahmu yang terus mengalir menuju sungai yang letaknya lebih rendah, atau bisa dilihat pada air terjun yang mengalir deras dan jatuh melalui tebing yang curam. Sifat benda cair yang keempat yaitu benda cair mengumpul ke segala arah. Nah, teman-teman, hal ini dapat kita lihat ketika air ditumpahkan ke atas permukaan yang datar, maka air akan menyebar ke segala penjuru, baik ke kanan, ke kiri, ke depan maupun ke belakang. Selain itu, kita juga bisa mengamati ketika air yang dimasukkan ke dalam suatu wadah secara penuh. Kemudian, kita mengubangi bagian bawah wadah tersebut dengan beberapa lubang dan dengan arah yang berbeda-beda. Dari situlah kita dapat menjumpai bahwasanya air akan keluar
Selanjutnya, sifat cair yang kelima yaitu memiliki massa dan berat. Nah, teman-teman, hal ini dapat kita buktikan dengan membandingkan antara ember kosong dan juga ember yang terisi dengan air. Maka, apabila kita mencoba mengangkatnya, kita akan bisa mengetahui perbedaannya. Ember yang terisi air tentu saja akan lebih berat daripada ember kosong yang tidak diisi dengan air. Jadi, dari perbandingan tersebut dapat kita ketahui bahwa air memiliki massa dan berat. Sifat benda cair yang keenam yaitu menempati ruang. Nah, teman-teman, kita dapat mengamati sifat ini pada air yang ada di dalam gelas, botol, ember, dan lain sebagainya. Maka, apabila kita memasukkan air ke dalam wadah apapun, tidak akan pernah terjadi bahwa lubang wadah tersebut tidak cukup untuk dimasuki air. Sekecil apapun lubang wadah, pasti akan bisa dimasuki oleh air karena sifatnya yang menempati ruang. Selanjutnya, sifat benda cair yang ketujuh dapat melarutkan beberapa zat. Nah, teman-teman, kita dapat mengetahui sifat ini apabila air dimasuki garam, maka akan terasa asin setelah kita mengaduknya. Dan apabila kita telah mengaduk-aduk gula maupun garam, maka hubungan zat gula dan garam yang dimasukkan akan perlahan-lahan menghilang dan melebur menjadi rasa. Selain rasa, kita juga bisa memperhatikan melalui warna. Saat kita menambahkan zat warna ke dalam air, maka air yang semula berwarna jernih akan menjadi keruh karena lelehnya zat warna tersebut. Oke. Sekarang kamu sudah memperhatikan apa yang penjelasan di tayangan ini gambar tadi? Nah, itu beberapa contoh sifat benda padat, benda cair, ya. Nah, di situ ada benda padat yang keras. Apa contohnya tadi? Batu bata. Batu bata. Kayu, apa lagi? Ya, udah ngerti benda padat yang keras. Sekarang benda padat yang lunak. Apa tadi? Contohnya benda padat yang lunak. Apa lagi? Ya, mentega. Apa lagi? Tanah liat. Ya, apa lagi tadi benda padat yang lunak? Apa? Apa? Tanah liat. Di sini apa? Mentega. Sini? Ya. Kapur. Yang lain? Ya, itulah contoh benda padat yang keras itu tadi seperti kayu, batu bata. Ya, banyak contohnya tadi. Sekarang benda padat yang lunak itu mentega. Apa lagi tadi? Seperti tanah liat, ya. Nah, sekarang kita akan belajar mengukur berat massa benda tersebut nanti, ya. Nah, itu kita hitung beratnya menjadi dari kilo menjadi gram. Kemudian kita masukkan membuat suatu teks dari hasil percobaan kamu nanti, ya. Kamu sudah memahami bagaimana sifat benda padat tadi dan bagaimana sifat benda cair tadi, dan apabila dimasukkan ke dalam suatu benda, mereka diukur beratnya, walaupun di dalam kita pindahkan dalam suatu tempat, benda tersebut akan seperti itu dan berapa berat massa tersebut, benda tersebut nanti, ya. Ngerti? Nah, sekarang ini apa ini? Ini termasuk benda
kelihatan mana? Tiba.
Benar. Masukkan tepung ke dalam panci. Tak mau tahu
Ada yang mana lilin, ada yang mana putih. Dibuka mereka.
tepungnya sebanyak 1 kilogram. Yang akan menjadi gram-gram yaitu hasilnya 100 gram. Bagaimana menurut pendapat kamu kelompok yang lain? Kelompok yang lain, tepungnya berapa kilogram yang kamu kelompok yang lain? Ada yang bisa menanggapi? Kelompok 2 berapa? 2,5 gram. 2,5 gram. Dari itunya berapa gram? 1 kilogram. Hah? Kelompok 3 berapa hasilnya dijadikan gram tepungnya? 7 gram. Berapa? 7 gram. Kelompok 4 tengok hasil kamu tadi berapa? 1 gram. Berapa? Nah, sekarang hasil pengukurannya, hasil timbangannya tadi, pengukuran masanya tadi, dari tepung yaitu 1 kilogram, hasil kelompok 1 adalah 100 gram. 1000 gram. Nah, sekarang menteganya 0,2 kilogram. Ternyata hasil gramnya adalah 200 gram. Bagaimana kelompok yang lain? Bisa menanggapi? Yuk, kelompok yang lain. Kelompok 1, 2, kelompok 2, 3, dan 4. Berapa kelompok 2? Berapa gram? Oke, kalau kelompok 2, 3, dan 4 hasilnya beda. Ternyata kelompok 1 hasilnya sangat benar. Kasih aplaus dulu untuk kelompok 1. Lagi-lagi kasih aplaus untuk kelompok 1. Ayo. Ya, ternyata hasil yang dikerjakan dari kelompok 1 itu benar. 1 kilogram untuk dirubah menjadi gram yaitu jadi
dalam kelompok kamu tadi yang kamu amati? Apa lagi? Mentega akan berubah wujudnya di mana? Dipanaskan. Yang kelompok 4, apa hasilnya? Apa hasilnya? Bagaimana tanggapan kamu untuk kelompok 2? Benar atau salah? Ayo, tanggapan dua kelompok nih, kelompok 1, 3, dan 4. Untuk kelompok 2 bagaimana? Tanggapannya benar atau salah yang dikerjakannya? Hah? Benar atau salah? Ayo, benar atau salah? Benar. Benarkah itu? Karena mentega itu merupakan benda padat, apabila dipanaskan dia akan mencair. Ternyata kelompok 2 hasil jawabannya benar. Kasih aplaus untuk kelompok 2. Oke, kelompok 2 bisa duduk. Belajar lagi ya. Nah sekarang ngapain boleh semangat? Ayo kita semangat dulu, briefing dulu kita. Ayo. Ayo sudah. Sekarang kita tepuk semangat dulu ayo untuk menyemangatkan kita. Sudah persentase ayo. Tepuk semangat. Oke. Dari hasil kita sudah praktek hari ini, bagaimana perasaan kamu? Sangat senang. Nah, ternyata hasil belajar kita hari ini yaitu apa yang kamu dapatkan? Apa yang kamu dapatkan, Nak? Dari pembelajaran hari ini? Ayo. Mengetahui sifat benda. Ya, oke. Sekarang sifat benda apa lagi? Sifat benda padat. Padat. Ah? Dan benda gas. Apa itu contohnya sifat benda padat, Alif? Besi, Ya, oke. batu, Satu. tanah, Oke. Sekarang sifat benda cair apa itu? Kelompok lain? mentega, Mentega. Lagi? Ya, es krim itu bisa mencair. Nah, sekarang benda gas apa benda gas? Ayo, benda gas. Ah, contohnya apa? Oke, tabung gas. Benar, Alif. Pintar. Apa lagi contohnya? Apa? Apa? Apa lagi? Hah? Parfum. Ya, parfum ada yang gas ya. Masuk balon gas. Balon gas itu ada gas ya. Nah. Apa lagi? Ya, oke, udara ya. Betul sekali. Nah, sekarang kamu sudah tahu apa yang kamu dapatkan pelajaran hari ini. Nah, mengenai benda padat, benda cair, sudah itu mengukur berat massa benda tersebut. Dan dari benda padat ke benda cair sudah kamu lakukan ya. Nah, sekarang bagaimana menurut pendapat kamu hari ini belajarnya? Oke, sangat senang. Nah, baiklah. Hari ini pelajaran kita telah selesai. Kita akan mengakhiri pelajaran hari ini dengan membaca doa. Ayo, yang akan dipimpin oleh
Yuk, yang sebelah sini. Dua, ya. Tangannya dua, ya. Nah, cuci lagi, Pak.